Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai, Ibu mau menyampaikan dulu tata caranya sebelum pada saat pembelajaran online ini. Jika saat pembelajaran berlangsung, mohon mic-nya dimatikan dulu saat Ibu menjelaskan. Ketika ada pertanyaan atau perlu dijawab, silahkan mic-nya dibuka supaya suaranya tidak rusak. Ya. Udah. Nah, baiklah. Sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar. Hari ini Ibu tugaskan untuk Aditya memimpin doa. Ya, dipersilahkan Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbani ilma warzuqni fahma ya. Kita sudah berdoa tadi. Sekarang ini hari kita sebelum memulai kita salam PPK dulu ya. Nah, ikuti. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes. Bisa? Bisa. Nah, ikuti. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes. Iya, sudah bisa semua. Nah, kita lanjutkan. Seperti biasa, menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu judulnya apa ya? Judulnya Bagimu Negeri. Ya, 1, 2, 3. Bas. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Iya, selesai. Sekarang, setelah menyanyikan lagu Bagimu Negeri, saatnya kita literasi 5 menit. Boleh baca apa saja yang ada di sekitar. Bisa komik, bisa buku cerita. Silahkan ambil bukunya. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, sepertinya sudah selesai ya. Ya, nah, sekarang Ibu lanjutkan. Apa yang kalian lihat pada gambar di layar? Ayo, apa? Ada kulkas dan baju batik, ya. Nah, kira-kira apa yang ada di kulkas ini ya? Oh iya, magnet. Apa ya namanya magnetnya? Tempelan kulkas dengan bahan dasar magnet. Iya.
Ini nanti kita akan membahas tentang magnet yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Kemudian di sini ada gambar apa selain gambar magnet? Ada sesirangan. Sesirangan ini termasuk kain apa namanya ya? Kain batik. Nah, seperti yang Ibu pakai ini juga kain batik. Nah, batik adalah salah satu komoditas ekspor Indonesia. Tahu nggak apa itu artinya ekspor? Tidak. Ya, ekspor adalah barang dari dalam negeri yang dikirim ke luar negeri untuk dijadikan usaha. Nah, lanjutkan ya. Nanti kita akan membahas sifat magnet, non-magnetis, dan benda magnetis. Kemudian akan membahas komoditas ekspor Indonesia. Dan terakhir nanti akan membahas tentang riwayat hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kalian dapat menganalisis komponen teks daftar riwayat hidup secara benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis teks riwayat hidup. Yang ketiga, kalian dapat membuat teks riwayat hidup. Yang keempat, kalian dapat membedakan benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. Yang kelima, kalian mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis dengan percaya diri. Yang keenam, kalian dapat merinci komoditas ekspor di Indonesia dengan benar. Yang ketujuh, kalian dapat merinci komoditas impor di Indonesia dengan benar. Yang terakhir, kalian dapat menyajikan laporan tentang komoditas ekspor impor di Indonesia dengan benar. Ya, tadi kira-kira kita belajar apa? Yang pertama tadi belajar apa? Magnet. Yang kedua tentang komoditas ekspor impor. Ya, yang ketiga tentang riwayat. Riwayat apa tadi kata Ibu? Riwayat hidup. Nah, baiklah kita lanjutkan. Yang pertama kita membahas tentang usaha di sekitarmu. Nah, usaha apa kira-kira? Nah, ini ada gambar apa yang pertama? Oke, mesin apa ini? Fotokopi. Apa ya? Mesin foto? Kopi. Nah, kemudian ada ini apa yang kedua? Ada gambar apa? Potong rambut atau tukang cukur rambut. Kemudian yang ketiga ada gambar apa? Iya, bengkel. Nah, inilah beberapa usaha di sekitar kita menurut gambar. Kalau menurut kalian, usaha apa lagi yang ada di sekitar kalian? Apa ya? Usaha apa? Potong rambut. Potong rambut. Iya benar, tadi sudah potong rambut. Apa lagi? Bengkel. Jualan. Jualan apa? Sayur. Ya benar. Bengkel. Apa lagi? Satu lagi. Fotokopi. Apa dagang uyah? Uyah garam ya maksudnya. Ya, bisa. Nah, itulah beberapa usaha di sekitar kita. Nah, lanjutkan. Tadi usaha di sekitar kita ada orang fotokopi, kemudian tukang cukur, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi di gambar? Bengkel, ya. Nah, berdasarkan usaha di sekitar kita, nah ini fotokopi. Bentar ya. Nah, di sini ada gambar mesin fotokopi. Fotokopi
sumber daya dari dalam negeri. Sumber dayanya adalah tenaga kerjanya, kertasnya. Kalau sumber daya dari luar negerinya, untuk mesin fotokopi ini adalah mesinnya, spare part-nya. Kan di dalam negeri, kalau dari Indonesia itu tidak memproduksi mesinnya. Kalau sumber daya dalam negerinya cuma hanya tenaga dan kertasnya saja. Usaha di sekitar kita ini memiliki manfaat. Manfaatnya adalah untuk memudahkan kita dalam pengurusan dokumen yang memerlukan dokumen fotokopi dan lain-lain. Kalian perlu nggak mesin fotokopi? Perlu. Ya. Kalau di sekitar sini di mana ya ada usaha fotokopi? Di muka. Ya, siapa namanya itu? Oh, iya, fotokopi Ibus katanya. Nah, benar sekali. Nah, ini ada usaha apa lagi nih? Yang usaha pangkas rambut. Nah, untuk usaha pangkas rambut ini memiliki sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Usaha sumber daya dari dalam negerinya yang pertama adalah tenaga kerjanya, tenaganya itu orangnya, bangku, kaca, sisir. Nah, itu bisa didapat dari dalam negeri. Kalau dari luar negerinya, kita memerlukan apanya ya dari luar negeri? Untuk pangkas rambut ini kita memerlukan apa dari luar negeri? Mesinnya perlu nggak? Perlu. Spare part-nya perlu, karena dari Indonesia tidak bisa memproduksi sendiri mesin dan spare part-nya. Jadi kita memerlukan sumber daya dari luar negeri. Nah, untuk manfaatnya, manfaat pangkas rambut apa ya? Untuk merapikan rambut yang sudah gondrong, memudahkan kita merapikan rambut yang sudah gondrong. Gondrong itu artinya apa? Sudah panjang. Nah, kemudian yang ketiga, usaha di sekitar kita ada apa tadi? Bengkel. Bengkel ya. Sumber daya dari dalam negerinya apa? Dari dalam negeri ada di layar apa ya kira-kira? Apanya, Bos? Sumber daya dari dalam negerinya apa? Ada yang bantu itu? Iya, tenaga kerja orangnya. Kalau nggak ada orangnya, gimana bisa membengkelkan atau memperbaiki sepeda motor itu? Kemudian luar negeri. Beberapa spare part lokalnya bisa dari dalam negeri. Cuma untuk dari luar negeri kita tidak bisa membuat sendiri atau harus memerlukan sumber daya dari luar negeri. Misalnya mesin dan spare part. Part original atau impor. Manfaatnya untuk memudahkan kita dalam perawatan kendaraan atau mengganti spare part yang sudah rusak. Nah, sekarang sebutkan usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Pertama, siapa dulu Ibu suruh nyebutkan? Maulana. Sebutkan usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu apa? Tolong buka mic. Cukur rambut. Iya, cukur rambut. Satu lagi apa? Bengkel. Bengkel, iya. Bengkel. Nah, sudah, silakan tutup dulu. Aditya, tolong sebutkan selain yang disebutkan Maulana apa? Buka dulu mic-nya. Ya, apa usaha di sekitar kita? Warung, Bu. Apa? Warung. Warung, iya bisa. Warung bisa berjualan. Contohnya jualan apa, Aditya? Nasi Padang. Iya, bisa. Terima kasih. Bagus sekali. Silahkan tutup. Nah, sekarang yang terakhir satu lagi minta. Siapa? Apa contoh
usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Dua contoh dari usaha sekitarmu. Apa? Apa sih Pak? Ya, jawab. Usaha di sekitar kamu apa? Jualan apa? Jualan apa ya? Jualan disebutkan teman-temannya tadi. Itu sih. Ya, gorengan. Katanya selain gorengan apa? Bisa nyebutkan sendiri? Ya udah, Ibu bantu. Jualan bakso bisa. Jualan apa? Jualan buah kan bisa. Udah. Kita lanjutkan aja ya. Nah, usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, ada jasa laundry, ada butik, ada pedagang. Nah, pedagang ini bisa disebut tadi warung kalau daerah kita ya. Tentunya ini mempunyai manfaat tersendiri bagi penggunanya atau masyarakat sekitar. Nah, kita lanjutkan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Kerjasama ekonomi dengan negara lain, contohnya kita memerlukan mesin-mesin yang kita tidak bisa memproduksi sendiri. Contohnya, untuk tukang cukur rambut, itu kan memerlukan alat selain gunting. Kalau nyebunting aja kayaknya itu sudah cara lama ya, anggap. Ini kan kita sekarang memerlukan mesin-mesin yang canggih untuk memotong rambut. Mesin pemotong rambut, kita itu harus memerlukan alat dari luar negeri. Nah, ini adalah alatnya, alat pencukur rambut. Pernah lihat bendanya? Pernah. Ya. Bagus. Itu adalah salah satu komoditas impor yang diperlukan orang Indonesia untuk melakukan usaha, sehingga terjadilah kerjasama ekonomi dengan negara lain. Lanjutkan. Nah, kerjasama ASEAN. Pernah dengar kata ASEAN? Pernah. ASEAN itu adalah organisasi antar negara Asia Tenggara. Nah, jenis perdagangan dengan negara lain. Perdagangan dengan negara lain bisa HP, mobil. Nah, ini gambar-gambar di sini ini adalah hasil perdagangan dengan negara lain. Kita tidak bisa memproduksi sendiri HP, mobil. Itu orang Indonesia belum mampu membuat sendiri, sehingga memerlukan barang dari negara lain. Nah, itu istilahnya adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Nah, jadi kita barang dari luar negeri itu ke dalam negeri kita disebut impor. Nah, sedangkan kegiatan ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Kira-kira kita biasanya mengekspor apa ya? Mengekspor kain batik. Kain batik. Nah, orang luar negeri menyukai kain kita karena kain kita ini adalah produksi kita sendiri. Kalau luar negeri biasanya mengimpor mesin-mesin. Kalau kita mengekspor sumber daya kita yang bisa kita produksi sendiri. Contohnya adalah kain batik. Kalimantan Selatan apa? Batik, sasi, pangan. Nah, itu adalah ciri khas Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Nah, ekspor batik terus meningkat. Nah, jadi produksi Indonesia ini untuk kain batik itu sangat diminati orang luar negeri. Sehingga ekspor batik terus meningkat karena banyak peminatnya. Nah, ini ada beberapa contoh corak batik. Nah, ini ada yang seperti apa ya? Macam-macam lah bentuknya.
ada yang seperti yang warna biru ini, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Itu macam-macam coraknya. Nah, ini adalah Asongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kira-kira ini adalah produksi orang luar negeri atau produksi Indonesia? Indonesia, sehingga kita mengekspor atau mengimpor? Mengekspor. Orang luar negeri menyukai ini sehingga kita dapat mengekspor barang-barang ini ke luar negeri. Nah, ini adalah contoh gerabah. Ini namanya gerabah ya. Dan biasanya ini terbuat dari apa? Terbuat dari tanah. Tanah liat. Tanah liat ya. Tanah liat. Nah, tadi kan sudah selesai tentang mengamati ekspor impor. Sekarang saatnya kita amati gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar apa? Pensil. Pensil. Paku. Ya, peniti, penghapus, penjepit kertas. Ini apa sih? Penjepit, Gunting. daun. Daun. Ini batu, kemudian garis, ini gelang karet, dan cermin. Nah, dapatkah kamu memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Bisa nggak memprediksi kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya ya punya magnet, kemudian didekatkan dengan pensil? Bisa nggak memprediksi kira-kira apa yang terjadi? Ditariknya atau enggak? Nah, enggak ya. Kalau dengan kira-kira apa yang terjadi? Oh iya benar, ditarik. Bagus, Nebi. Kalau kira-kira ditarik enggak? Enggak. Ya, nah, nanti kita akan melakukan percobaan benda-benda apa saja yang bisa ditarik atau tidak ditarik ya. Tapi kayaknya untuk prediksi aja sudah bisa ya. Untuk dengan gelang karet bisa lah? Tidak. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar magnet. Magnet dengan paku. Nah, di sini akan Ibu jelaskan antara benda magnetis dan non-magnetis. Kalau benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari logam atau baja. Nah, kemudian benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Biasanya benda non-magnetis ini tidak mengandung logam. Nah, sampai sini paham nggak dulu? Benda magnetis dan non-magnetis. Kalau benda magnetis itu bisa ditarik magnet. Kalau non-magnetis itu tidak bisa ditarik magnet. Kalau yang paku kira-kira masuk magnetis atau non-magnetis? Magnetis. Iya, magnetis. Kalau benda non-magnetis. Sekarang Ibu mau tanya sama Sipa. Nah, Sipa, kalau sisir itu termasuk magnetis atau non-magnetis? Non-magnetis, iya. Sekarang Ahmad Maulana, Ibu mau tanya. Kira-kira kalau pensil itu termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Kada. Tidak. Kada. Kalau kada itu berarti benda non-magnetis atau benda magnetis? Benda magnetik. Benda non-magnetik. Benda non-magnetis. Nah, iya. Berarti kalian dapat membedakan juga ya antara benda magnetis dan non-magnetis.
Berarti Ibu lanjutkan. Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada. Berarti sudah ya. Di sekolah, silakan baca dulu. Di sekolah ada yang akan dilaksanakan selama 1 Mei. Juga boleh di lingkungan sekolah untuk menggunakan ada guru kelas pun untuk mengetahui riwayat hidup. Edward dan Siti berminat untuk menjadi peneliti, namun masih bingung bagaimana cara menjelaskan riwayat hidup. Iya. Sekarang sudah selesai bacanya? Udah. Sudah. Kira-kira apa yang ada di dalam teks tersebut? Tentang apa? Iya dulu. Tentang daftar. Iya, benar. Tentang daftar riwayat hidup. Bagus, Jawa. Nah, nanti kita akan membahas tentang daftar riwayat hidup. Silakan dibaca sebentar. Apa tuh? Luton yang kamu daftar riwayat hidup adalah daftar yang berisi informasi selain kamu dapat buat daftar riwayat hidup untuk apa nih? Ruangan rangka yang dibuka orang yang riwayat itu bentuk narasi atau emosional. Sudah? Sudah, ya. Untuk daftar riwayat hidup, kira-kira untuk apa ya? Salah satunya. Satunya dalam bentuk negosiasi atau Untuk keperluan apa maksud Ibu riwayat hidup itu? keperluan Mendaftarkan? akan di kelompok apa nih? Kakak itu boy gitu. Ya, ya Ibu lanjutkan. Keperluan mendaftarkan diri. Ya, nah bisa untuk jadi pengurus suatu kegiatan yang memerlukan daftar riwayat hidup. Nah, kita lanjutkan. Tadi, daftar riwayat hidup dapat digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri untuk ikut lomba, bisa untuk mengikuti pengurus kegiatan, atau yang lainnya, bisa juga untuk melamar pekerjaan. Itu harus memerlukan daftar riwayat hidup. Nah, baiklah kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada daftar riwayat hidup punya orang. Nah, di sini kelihatan kan apa aja isi daftar riwayat hidup itu? Ada nama, kemudian ada tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tinggi badan, alamat, kode pos, dan lain sebagainya. Itu adalah data diri kita sendiri, bukan data orang lain. Untuk mengetahui apa saja tentang diri kita. Tulislah sebanyak mungkin informasi tentang dirimu dalam bentuk peta sebagai bahan membuat daftar riwayat hidup pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada contoh peta pikiran data diri. Data diri itu apa aja? Jadi bikin peta pikiran mengenai ada nama, alamat, hobi, catatan prestasi, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir. Itu nanti dijadikan satu dalam daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada, Ibu mau menampilkan dulu video pembelajaran. Silakan disimak ya.
Baik. Segi kamu September 2 saja sekitar aku salah. Betul dalam anjir 15 makanya buat kesan. Kesan. Betul lemah meski lemah juga. Kesan. Akan coba punya. Kakak habis bakal chat si Bang. Takut. Enggak, anak mainan. Ada takut itu takut. Kenapa? Apa ada takut lagi? Ada. Latihan. Nah, yang kedua.
Ada nandangan gigi. Nah, ya. Sudah selesai tadi video pembelajarannya. Sekarang nanti kita akan mengerjakan LKPD, tapi sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mau tanya dulu. Bentar ya. Sebentar. Tanya, Bu. Ya. Apakah kalian di rumah punya barang khas Indonesia nggak? Punya nggak? Contohnya seperti kain sesirangan atau punya tadi kan gerabah. Ada, Bu. Punya yang bahan-bahan. Hah? Ya. Punya lah yang kain sesirangan tuh. Punya. Iya, berarti kalian punya barang khas Indonesia. Gerabah namanya kalau dari tanah liat. Kalian ada bawa nggak kainnya? Nggak ada. Oh iya, lihat di pakaian Ibu aja ya. Ini adalah juga kain batik, cuma ini bukan sesirangan. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan sesuatu. Ini adalah apa ya? Tas. Tas ini mempunyai apa? Nih? Magnet. Magnetnya bisa menempel di tas. Bisa jadi pengunci. Selain itu, Ibu juga mau menunjukkan, sebelumnya, berarti ini ada bahan apa tadi? Magnet. Sifat magnet itu dapat apa? Hah? Menempel, tarik, menarik ya. Kemudian di dalam tas Ibu ini ada sesuatu. Buat apa? Ini adalah kertas. Tapi di kertas ini ada apa? Tulisan. Tulisannya apa? Bisa lihat lah. Enggak. Ada. Kira-kira apa ya? Daftar riwayat hidup. Iya. Kita hari ini belajar apa? Daftar. Dan itu apa tadi lagi?
Belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian apa lagi? Ekspor, impor. Nah, setelah mengamati ini, nanti kita akan mengerjakan LKPD, tetapi sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak? Enggak. Atau sudah paham semuanya ya? Sudah paham semuanya? Nah, ini nanti Ibu akan membagikan LKPD di WA grup ya. Nanti buka, setelah itu kita keluar dulu untuk mengerjakan. Nanti setelah selesai LKPD-nya baru kita masuk lagi di link baru. Bentar, Ibu mau bagikan di grup. Nanti mengerjakannya secara berkelompok. Maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang, Kang. Bentar ya. Bulun pahri juga. Iya, boleh. Training kan? Ya training. Ya. Itu di grup ada Ibu bagikan. Tolong suaranya tolong dimatikan. Tuh di WA grup ada LKPD. Silahkan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Nanti kita tutup dulu web meeting-nya. Nanti kita masuk lagi setelah selesai LKPD. Bentar ya. Itu ada nggak? Udah bisa dibuka? Belum. Sudah. Nanti download buat Atau temannya aja yang bisa download. Ya, siapa yang bisa download? Nah, silakan kerjakan LKPD-nya, Ibu beri waktu. Nanti kalau sudah selesai beritahu di WA. Nanti kita masuk lagi untuk membahas. meleletnya. Udah tuh cuma nunjuk ini. Nah, sudah. Ya, terima kasih sudah mengirimkan hasil LKPD-nya di WhatsApp. Sekarang kita saatnya untuk menampilkan hasil kerja masing-masing. Ya, silakan kelompok 1. Nepi. Buka kameranya, Nepi. Oh ya, Jahwa aja. Jahwa, buka kameranya. Hasil kerjanya mana? Kelompoknya siapa aja tuh? Kelompoknya siapa aja? Ya. Anggotanya siapa aja? Kelompoknya Nepi, Siva, Ulun, Asia. Iya. Nah, sekarang tolong bacakan hasil kegiatan yang pertama apa?
Tolong bacakan kegiatan pertama tadi yang biodata. Jahwa. Buka Jahwa. Buka kameranya dan bacakan hasil kerjanya. Kameranya. Iya, kegiatan 1. Ya. Tanggal 15, bulan 10, 2008. Alamat Jalan Agama Islam, Jenis Sulaiman, Cewek, Hotel, Ada. Iya. Sedikit koreksi. Nah. Tadi jenis kelaminnya apa katanya? Cewek. Cewek itu nanti kita ganti sama perempuan ya, perempuan atau laki-laki. Nah, sekarang lanjutkan Sipa. Siapa tuh Sipa? Ya, Sipa. Sipa ya, kegiatan 2-nya dibacakan. Gimana dia nggak boleh dikasih bawah? Ya, bacakan aja langsung. Sipa, buka kameranya, Sipa. Ya, bacakan kegiatan 2-nya. Yang tentang benda magnetis dan non-magnetis. Ya. Bendanya apa, reaksinya apa? Misalnya bendanya apa tadi? Gunting. Ditarik atau tidak? Dibacakan dari awal. Bendanya apa? Benda. Yang tadi, yang kegiatan 2, LKPD 2. Yang bendanya apa? Yang magnetis, non-magnetis? Bendanya apa tadi? Gunting tadi. Reaksinya apa? Gunting, prediksinya ditarik atau tidak? Ditarik. Kemudian, apa lagi? Batu, ditarik atau tidak? Ditarik nggak? Kemudian apa lagi sih, Pak? Penggaris, ditarik atau tidak? Tidak. Apa lagi? Tolong bacakan. Daun. Apa reaksinya? Tidak ditarik. Gelang karet. Tidak ditarik. Kemudian apa lagi? Cermin. Reaksinya apa? Tidak ditarik. Kalau tidak ditarik, berarti itu termasuk benda apa? Benda non-magnetis. Kalau ditarik, itu termasuk benda magnetis. Kita lanjutkan yang ke LKPD 3. Tolong Aditya bacakan. Iya, jawabannya dari nomor 2 sampai nomor 5. Buka kameranya, Aditya. Nomor 2, Bu. Ya, yang pertanyaannya tadi, apakah kamu mengetahui komoditas itu? Komoditas ekspor dari Indonesia, apa dari jawabannya? Gerabah. Apalagi? Batik. Apa Aditya? Batik. Batik, ya. Yang nomor 3 jawabannya apa? Komoditas impor dari luar Indonesia, luar negara. Mesin pangkas rambut. Ya, apalagi?
Mesin fotokopi. Iya. Ada lagi? Udah. Sudah, ya. Kemudian yang nomor 4. Apa jawabannya? Karena negara Indonesia merupakan negara tropis Iya. yang juga memerlukan bahan dan lain-lain dari negaranya. Ya. Yang nomor 5. Dengan adanya kerjasama Indonesia dapat meningkatkan ekspor maupun impor dengan negara ASEAN serta pengiriman. Ada lagi tambahannya? Udah, terima kasih. Udah. Nah, tadi kita sudah membahas 3 LKPD di kelompok 1 ini. Nah, sekarang kita simpulkan dulu. Yang pertama tadi di LKPD 1 itu membahas tentang apa? Tentang LKPD 1 tadi membahas tentang apa? Hidup. Terus tentang riwayat hidup. Di riwayat hidup itu apa saja yang ada di bagian riwayat hidup itu? Yang pertama ada apa namanya? Nama. Ada? Nama. Nama. Kemudian ada apa lagi? Tempat tanggal lahir. Iya. Apa lagi? Alamat. Ya, tadi kan nama, alamat, apa lagi? Tempat tanggal lahir, kemudian agama, hobi. Nah, itu adalah beberapa yang biasanya terdapat di riwayat hidup. Paham? Paham? Paham, Jahwa? Paham, Jahwa? Ya, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lihat di LKPD 2. Di LKPD 2 tadi ada benda magnetis dan non-magnetis. Sekarang Ibu mau kita menyebutkan beberapa benda yang diketahui. Benda magnetis apa yang diketahui Sipa? Ayo Sipa. Apa lagi? Gunting, paku, batu. Kemudian mau minta Nepi. Benda non-magnetis apa yang kamu ketahui? Benda non-magnetis. Non-magnetis, bendanya apa aja? Garis kayu, kemudian apa lagi? Kemudian ada lagi tentang karet. Ya, sudah bagus, berarti ya sudah paham apa itu benda magnetis dan apa itu benda non-magnetis. Yang ketiga kita mau menyimpulkan tentang yang ketiga tentang komoditas ekspor dan impor negara ASEAN. Ekspor tadi apa? Barang yang dikirimkan dari dalam negeri ke mana? Keluar negeri. Kalau impor itu barang dari luar negeri yang didatangkan ke dalam negeri. Contoh barang ekspor tadi apa? Barang ekspor. Ekspor itu kan dari Indonesia keluar. Itu apa contohnya? Contohnya apa barang ekspor? Dari dalam negeri ke luar negeri tadi apa? Ayo yang lain. Barang ekspor apa? Iya, barang ekspor tadi apa? Ekspor. Iya, barang ekspor apa? Apa? Gunting. Barang ekspor, barang yang didatangkan, yang diekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya tadi apa? Bukan, ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya apa tadi yang tanam liat tadi? Yang terbuat dari tanam liat tadi apa namanya? Gerabah. Iya,
gerabah contohnya. Kemudian apa lagi? Batik. Apa lagi ada lagi? Iya bisa. Nah, pertanyaan yang kedua, apa contoh benda yang merupakan barang ekspor dari luar negeri ke dalam dari luar negeri ke dalam atau negara Indonesia apa? Dari luar ke dalam. Contohnya apa tadi? Barang yang kita perlukan dari luar negeri. Mesin apa? Mesin pencukur rambut. Kemudian apa lagi? Fotokopi bisa. Nah, ya mesin jahit bisa, kan ada mesin jahit yang apa ya? Yang dari mesin, bukan yang manual. Kemudian berarti jawaban kelompok 1 sudah bagus ya. Sekarang Ibu nih mau memberikan evaluasi, tapi evaluasinya kerjakan di rumah aja. Nih, evaluasi soal lagi. Kumpul nanti 2 jam ini lah. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita di room meeting ini, Ibu bagikan di WA. Kita nih langsung penutupan ya. Penutupannya nanti kita akan belajar lagi pembelajaran subtema 5, subtema 2, pembelajaran 2 di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk merapikan peralatan belajarnya, kegiatannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu Sapu Tangan Bermuncul 4. Bisa nggak? Bisa? Sapu Tangan Bermuncul 4? Kalau nggak bisa kita lihat di sini ya, seperti tadi. Nah, kita ikuti ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Di layar kalian ada yang kalian lihat? Foto Ibu aja. Oh, berarti PowerPoint-nya nggak bisa diputar ya. Ya udah Ibu aja. Kita nyanyi Sapu Tangan Bermuncul 4. 1, 2, 3. Sapu tangan babuncul 4. Sabuncunya dimakan api. Sukan di tangan, kawa diperbat, bukanang di hati, tabawa mati. Iya, dekat aja ya lagunya karena PowerPoint kita tidak bisa diputar. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa bersama-sama. Doanya sebentar, aku tampilkan. Doa apa, Bu? Bentar. Ya, sudah belajar. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tiba'ahu.
Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.